Shalom, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur, puji Tuhan, malam ini kita bisa kembali mengikuti kebaktian doa. Kita mau menyerahkan untuk ibadah kita pada malam ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Mari saya akan mengajak kita untuk mengambil saat teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Filipi pasal 3 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk memuji Tuhan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Mari kita angkat pujian, bersyukurlah. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan, melihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bersehati dalam doa pembukaan. Bapa kami di surga, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau senantiasa memelihara kami, menjaga kami, memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh hadir, kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga setiap doa yang akan kami panjatkan nanti ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh turut bekerja, Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku masukkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmah perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu seperti apa? Jika kita melihat ayat 4 dan 5, kita akan melihat bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan. Kita bisa melihat bahwa gereja Korintus adalah gambaran gereja yang sebenarnya penuh potensi. Mereka mempunyai karunia rohani yang melimpah, pengajaran yang banyak, dan semangat tinggi. Gereja yang sebenarnya bagus, ya. Tapi di tengah semua itu muncul satu masalah yang besar, yaitu perpecahan. Apa yang menyebabkan perpecahan terjadi di dalam gereja Korintus? Kita melihat dalam ayat 12, jemaat mulai membanggakan siapa yang membaptis mereka, atau siapa yang mereka anggap sebagai pemimpin rohani favorit mereka. Mereka mengatakan, aku dari Paulus. Ada yang mengatakan, aku dari Apolos. Ada yang mengatakan, aku dari Kefas, Petrus. Ada yang mengatakan, aku dari Kristus. Mengapa mereka berkata demikian? Karena mereka mengaitkan identitas mereka kepada pemimpin manusia dan preferensi pribadi. Ada orang yang lebih suka cara Apolos berkhotbah. Ada orang yang mengatakan Apolos yang membaptis aku, jadi aku lebih sah daripada kamu. Ada yang mengatakan Petrus adalah salah satu rasul yang asli, dia yang paling benar.
Mereka mulai menyombongkan diri dalam pemimpin-pemimpin, bukan dalam Kristus. Mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok. Mereka lebih fokus pada siapa yang membaptis mereka, bukan siapa yang menyelamatkan mereka. Mereka melupakan kuasa dari salib Kristus dan menggantikannya dengan kesetiaan pada kepribadian. Gereja yang terpecah tidak dapat mencerminkan kasih dan kesatuan Kristus. Karena itu memberi pesan yang salah kepada orang luar dan memperlihatkan kepada dunia bahwa ternyata gereja itu sama seperti dunia. Sering terpecah, saling bersaing, mementingkan diri sendiri. Dan hal ini masih terjadi juga sampai hari ini. Kita tahu bahwa di saat ini ada banyak pendeta yang baik, pengkhotbah yang sangat hebat luar biasa, pemimpin yang dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak orang bagi Kristus. Tuhan memakai mereka secara luar biasa dalam pelayanan mereka, penginjilan, pemuridan. Tetapi ada satu bahaya, yaitu orang percaya bisa jatuh dalam jebakan, yaitu mengikuti pendeta-pendeta ini lebih dari mereka mengikuti Tuhan. Mereka mungkin berkata, oh, pendeta ini berkata demikian, daripada mengatakan Tuhan berkata demikian. Mereka mengatakan pendeta ini melakukan ini itu, daripada mengatakan Tuhan melakukan ini itu. Mereka sering berbicara tentang betapa hebatnya pendeta itu daripada mengatakan betapa hebatnya Tuhan. Memang kita bisa menghormati pendeta, tetapi kita tidak boleh mengidolakan mereka. Lalu mari kita melihat bagaimana Paulus menanggapi hal ini. Ayat 10, Paulus menasihati jemaat Korintus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Apa artinya sehati sepikir? Apakah berarti kita semua harus berpikir sama dalam segala hal? Kita tahu bahwa bahkan suami istri saja tidak selalu berpikir sama dalam segala hal. Dan bagaimana gereja yang terdiri dari ratusan orang, dari latar belakang yang berbeda, bisa sehati sepikir. Sehati sepikir bukan berarti kita semua jemaat harus berpikir sama dalam segala hal. Tapi kita memiliki kesamaan dalam iman kita dan tujuan pelayanan kita, yaitu memuliakan Kristus dan memberitakan Injilnya. Paulus tidak meminta bahwa semua orang harus setuju dalam segala hal, tetapi kita harus bersatu dalam esensi kita, yaitu satu hati dalam kasih, satu pikiran dalam Injil, satu arah dalam tujuan, untuk membangun tubuh Kristus, bukan memecahkan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan gereja kita, mari kita juga merefleksi. Apakah saya lebih fokus membela pendapat pribadi atau menjaga hubungan kasih dalam tubuh Kristus? Yang tentu saja dalam gereja, semua orang bisa mempunyai pendapat pribadi dalam banyak hal. Misalnya dalam soal pilih lagu, dalam soal warna kaos, jenis makanan, dan lain-lain. Apabila orang lain mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita, apakah kita langsung tersinggung? Apakah kita langsung marah? Atau kita rendah hati dan menerima pendapat orang lain? Ayat 13 mengatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Yang tentu jawabannya, tidak. Kristus tidak terbagi. Gereja adalah satu tubuh dan Kristus adalah kepalanya. Paulus mengingatkan kita bahwa hanya Kristus yang disalibkan untuk kita. Hanya dalam nama Kristus kita dibaptis. Hanya Kristus yang layak menjadi pusat ibadah dan identitas kita. Fokus kita harus pada salib Kristus, bukan pada karisma para pemimpin, bukan tentang orang yang hebat, pemimpin yang luar biasa, tetapi tentang Yesus Kristus, juru selamat kita. Mari kita juga merefleksi diri sendiri. Apakah aku menjadikan seorang hamba Tuhan, sebuah gereja atau gaya ibadah sebagai sumber identitas rohaniku? Atau aku sungguh-sungguh berakar dalam Kristus sebagai pusat iman dan kehidupan rohaniku? Jangan-jangan kita secara sengaja atau tidak sengaja menjadikan seseorang lebih penting dari Tuhan. Atau menjadikan kata-kata orang lebih penting daripada kata-kata Tuhan di dalam Alkitab. Ayat 17, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Paulus ingin menekankan bahwa tujuan utama pelayanannya bukanlah popularitas, bukanlah ritual lahiriah, tetapi untuk memberitakan Injil Kristus.
Paulus tidak meremehkan baptisan, tetapi dia menegaskan bahwa hal itu bukanlah inti dari panggilannya. Di gereja Korintus ada kecenderungan jemaat untuk membanggakan siapa yang membaptis mereka, seolah-olah itu memberi status rohani yang lebih tinggi. Dan Paulus ingin memotong akar kebanggaan manusia itu dengan menunjukkan bahwa semuanya berasal dari Kristus, bukan dari manusia. Paulus juga mengatakan bahwa ia memberitakan Injil bukan dengan hikmat perkataan. Ia tidak mengandalkan gaya bicara yang sangat luar biasa, sangat hebat, atau filsafat manusia, karena ia tidak ingin perhatian orang itu tertuju pada dirinya sendiri. Salib bukanlah sesuatu yang bisa dibungkus dengan kata-kata yang indah dari manusia. Salib adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan ini masih nyata dalam masa kini. Seringkali fokus kita bisa bergeser dari Kristus kepada siapa yang berkhotbah. Jemaat bisa menjadi lebih tertarik pada gaya bicara, nama besar atau popularitas seorang hamba Tuhan daripada kebenaran yang disampaikan. Mungkin mereka datang ke gereja hanya kerana pendeta tertentu yang khotbah. Ini menunjukkan bahwa hati kita bisa berpindah dari Kristus kepada manusia. Dan gereja pun bisa bergeser dari memberitakan Injil kepada sekedar menjalankan program-program yang menarik. Suasana ibadah yang menyenangkan, acara yang kreatif memang penting, tetapi jika isi rohaninya kosong, maka gereja kehilangan panggilannya. Bahkan salib Kristus bisa tergantikan oleh keinginan akan kenyamanan. Banyak orang hanya mencari gereja yang membuat mereka merasa nyaman, tetapi tidak mau menerima pesan pertobatan yang merupakan inti dari salib Kristus. Dan Paulus mengingatkan kita bahwa pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan gereja adalah Kristus dan salibnya. Apapun bentuk gereja kita, apakah kecil atau besar, jika salib tidak lagi menjadi pusat, maka gereja itu kehilangan makna dan kuasa rohaninya. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah aku lebih tertarik kepada pembicara atau kepada pesan Injil itu sendiri? Apakah pelayanan aku dibangun atas strategi atau atas dasar salib Kristus? Apakah hidupku mencerminkan Injil dalam pertobatan dan kasih? Atau hanya ikut kegiatan gereja tanpa mengalami perubahan hati yang sejati? Mari kita terus menjaga hati dan pelayanan kita supaya selalu tertuju kepada Kristus, bukan pada diri sendiri, bukan pada program, bukan pada metode atau pemimpin, tetapi kepada salib Kristus yang adalah kekuatan Allah bagi mereka yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat bahwa kesatuan adalah sebuah kesaksian. Yesus sendiri berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu, supaya dunia percaya. Kesatuan kita bukan hanya akan menjadi berkat bagi orang dalam, tetapi juga sebuah kesaksian yang luar biasa kepada dunia luar. Dunia ingin melihat gereja yang tidak hanya kuat secara organisasi, tetapi kuat dalam kasih, kuat dalam kesatuan, kuat dalam pengampunan. Mari kita tinggalkan sikap membandingkan atau mengidolakan. Fokus pada Yesus Kristus. Pelihara kasih dan kerendahan hati dalam perbedaan. Mari kita sehati bangun gereja sebagai satu tubuh untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Engkaulah kepala gereja dan penebus hidup kami. Ampunilah kami jika kami lebih membanggakan hal lain selain Engkau. Pulihkan hati kami untuk hidup dalam kesatuan, sehati, sepikir dalam kasih dan tujuan. Dan mampulah kami ya Tuhan, untuk menjadi gereja yang bersinar di tengah dunia, sebagai tubuh yang satu dengan Engkau sebagai pusatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya akan kembali mengajak kita untuk mengangkat satu pujian, menikmati kasih.
bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah bersama dengan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bersyukur kita dapat berkumpul dalam kebaktian doa, dan kita mau berdoa syafaat bersama, dan kita mau berdoa syukur, saudara.
Mari kita bersyukur saudara karena kita mempunyai Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, yang menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita sepanjang waktu sampai pada detik ini. Kita juga bersyukur saudara atas penyertaan Tuhan yang telah memimpin kita memasuki pada bulan Juli di tahun 2025 ini. Kita bersyukur karena sepanjang setengah tahun Tuhan telah beserta dengan kita dan Tuhan akan beserta kita sampai pada akhir tahun ini. Dan kita akan mau bersyukur saudara atas banyak berkat dalam mungkin keluarga, dalam mungkin pekerjaan, mungkin bagi negara ini, bagi gereja, dan banyak hal doa-doa yang telah Tuhan jawab. Mari kita berseru dan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa syukur. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk dua pribadi. Mari saudara, saya ingin mengajak kita untuk berdoa untuk segenap keluarga kita. Saudara, mungkin ada banyak tantangan, kesulitan, mungkin ada tantangan dalam relasi, mungkin ada bagi mereka yang sedang sakit, ada bagi mereka yang mungkin mengalami tantangan dalam iman. Kita mau berdoa agar Tuhan boleh melindungi dan menyertai mereka. Dan kita juga mau berdoa secara bagi kehidupan kita, agar sungguh boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga, di tempat kerja kita, dan juga komunitas. Mari saudara kita mau berdoa untuk doa-doa kita secara pribadi. Kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa untuk jemaat. Kita mau berdoa saudara bagi jemaat yang sedang sakit, yang sedang berduka, dan juga sedang bergumul dalam pekerjaan. Saudara, kita mau berdoa saudara terus untuk pemulihan bagi Ibu Acen, agar sungguh Tuhan sering boleh memulihkan tubuhnya, kakinya, sehingga boleh pulih kembali. Kita juga ada berita duka cita saudara bahwa mama dari Ibu Lisa telah dipanggil Tuhan di Indonesia. Dan kita mau berdoa secara saat ini Ibu Lisa berada di Indonesia. Kita berdoa Tuhan sering boleh memberikan kekuatan dan penghiburan seluruh keluarga bagi Ibu Lisa, bagi Bapak Evan, dia juga Ibu Vina, dan juga seluruh keluarga yang ditinggalkan juga yang berada di Indonesia. Tuhan sering boleh menolong, campur tangan. Nah, kita juga mau berdoa secara bagi jemaat juga yang sedang bergumul pada saat ini dalam pekerjaan. Tuhan sering boleh menolong, memberikan kelancaran. Yang kedua, saudara, kita juga mau berdoa bagi pasangan suami istri untuk tetap hidup harmonis, penuh dengan kasih Tuhan, dan sungguh kehidupan mereka boleh menjadi teladan bagi keluarga. Kita mau berdoa akan dua hal ini.
Saudara sekalian, kita mau berdoa bagi generasi muda. Doakan saudara agar Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan mereka. Mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan terus Tuhan boleh melindungi mereka di dalam komunitas mereka, di dalam sekolah mereka, agar Tuhan terus boleh menyertai, diberikan komunitas yang baik, dan mereka tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi setiap jemaat, bagi setiap kita pun, untuk hidup berintegritas, yang juga boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita mau berdoa akan dua hal ini. Saudara, kita mau mendukung untuk pelayanan gereja dalam nama Tuhan, agar sungguh lewat ibadah-ibadah yang ada kita boleh diberkati, boleh semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Kita bersyukur Pendeta Yayan dan juga Ibu Yung Yung sudah ada di LA, dan kita mau berdoa untuk pelayanan pada minggu ini. Pendeta Yayan yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan sering boleh memberkati dalam segala persiapan dan juga kesehatannya. Doakan juga untuk penginjil Samuel Tande. Tuhan sering boleh memberkati dalam persiapannya pun juga. Doakan untuk semua jemaat yang melayani, dari yang multimedia, bagian makanan, bagian usher, dan bagi anak-anak, dari pelayan anak muda, kita Tuhan terus boleh memberkati. Berikutnya, saudara, kita juga mau berdoa untuk care group, saudara. Care group di jemaat kita juga cukup banyak. Kita mau berdoa, kita rindu mereka tetap seluruh setia di dalam mereka mengikuti care group, mereka tetap bertumbuh lewat firman Tuhan. Bagi mereka yang memimpin, Tuhan terus boleh memberikan kekuatan dan kesetiaan. Mari kita mau mendukung pelayanan gereja ICL di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus mau berdoa bagi Amerika. Kita mau berdoa syafaat terus bagi negara ini, pemerintahan Amerika, saudara, dan juga bagi California, khususnya bagi kita di state ini. Tuhan sering boleh menolong. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin berubah, mungkin ada banyak hal terjadi dalam beberapa waktu ini. Kita mau berdoa, Tuhan sering boleh campur tangan, berbelas kasihan, memberikan kestabilan bagi negara ini. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi Amerika dalam merayakan Hari Kemerdekaan pada July 4th, pada hari Jumat ini. Tuhan terus boleh memberkati seluruh negara ini, memberkati bagi para pemerintah, bagi para pemimpin, berdoa juga bagi gereja-gereja yang ada, bagi seluruh rakyat di Amerika. Tuhan sering boleh menyertai dan memberkati. Kita mau berdoa syafaat bagi Amerika.
Saudara, kita mau berdoa bagi Indonesia. Kita mau berdoa saudara agar sungguh Tuhan boleh memberkati pemerintahan di Indonesia, untuk berdoa untuk kesejahteraan, berdoa untuk politik juga yang berada di Indonesia. Tuhan sering boleh memberkati. Mungkin kita juga ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di sana, saudara. Kita tak lupa berdoa bagi mereka. Tuhan boleh memberkati. Juga kita mau berdoa saudara untuk pekerjaan Tuhan yang berada di Indonesia. Berdoa saudara bagi para hamba Tuhan yang melayani tetap terus giat menjadi pelita bagi di tengah-tengah kegelapan, berdoa bagi para misionaris, berdoa bagi gereja-gereja, berdoa juga untuk GEI Ho Kim Tong, pelayanan GEI Ho Kim Tong berada di Indonesia, dan juga pelayanan misi parusia yang ke daerah-daerah. Tuhan sering boleh memberikan kekuatan di dalam melayani. Kita mau berdoa mendukung untuk pelayanan Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa. Saudara, kita ada keluh kesah, ada pergumulan, tantangan pribadi dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan. Mari kita membawanya kepada Tuhan. Tuhan ada dan Dia mendengar. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami pada malam hari ini dapat berdoa syafaat. Kami sungguh bersyukur atas doa-doa yang telah kami panjatkan, dan kami mau serahkan semua pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan untuk setiap pergumulan pribadi kami, jemaatmu, gereja, Amerika, dan juga seluruh dunia, dan juga termasuk Indonesia, hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau mendengar seruan doa kami, dan Engkau menjawabnya pada waktumu yang terbaik. Terima kasih. Ya Tuhan, kami dapat bersama-sama berdoa pada malam hari ini. Berkati kami satu persatu yang berada di rumah, agar kami terus boleh semakin giat lagi berdoa, semakin mendekat kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Saya akan kembali mengajak kita untuk mengangkat satu pujian penutup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita menerima berkat, saudara. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dari Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara sekalian, pada minggu ketiga, 2 minggu lagi, saudara, kita akan bersama-sama merayakan baptisan dan juga akan perjamuan kudus. Kita akan melaksanakan sakramen baptisan dan juga perjamuan kudus. Harap bagi setiap kita dapat mempersiapkan diri, saudara. Kita akan bersama-sama akan
mengambil perjamuan kudus ini, dan juga bagi kita juga mau mendukung juga berdoa bagi mereka yang akan dibaptis, disidi, dan juga testasi. Kiranya Tuhan sering boleh memberkati gerejanya. Dan catat tanggal ini saudara, doakan agar sungguh ibadah ini boleh menjadi ibadah yang sekali lagi memberkati kita semua. Demikian saudara Warta, sampai bertemu pada hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.